Monday Inspiration hari ini dengan saya Natali, teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Oke. Nah, Baik. jadi kita ketemu lagi ya. Baik ya, Bu Tiolikeng ya. Jadi kita ketemu lagi di kebiasaan kita ya, teman-teman ya, setiap hari Senin. Apa Pak Chandra? Yang tadi ngomong baik itu Bu Nurni tadi. Oh, Bu Nurni. Oke. Halo Bu Nurni, maaf ya. Oke, jadi kita balik lagi ya teman-teman ke kebiasaan kita. Seperti biasa ya teman-teman ya, kita mengikuti Monday Inspiration hari ini. Kita terus rutin ikut ya kan, dengan harapan teman-teman ya, kita semua berharap dengan mengikuti Monday Inspiration ini ya kita bisa tetap semangat ya, tetap termotivasi dan up to date dengan skill atau edukasi ya dari teman-teman kita, dari narasumber kita ya. Jadi teman-teman, nah tujuan kita ikut Monday Inspiration, tujuannya kan sebenarnya kan kita pengen sukses ya di bidang insurance ya, karena kan kebetulan kita sekarang kan di bidang asuransi ya teman-teman. Jadi dengan harapan kita bisa sukses ya teman-teman di bidang asuransi. Jadi kita mengikuti segala training atau meeting-meeting seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi saya pernah baca buku teman-teman. Jadi buku ini berkata kalau kita ingin menjadi seperti orang, kalau kita ingin menjadi orang sukses. Nah, kita harus perhatikan kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang sukses tersebut. Jadi secara tidak langsung inti dari buku tersebut mengatakan bahwa kesuksesan seseorang itu terletak pada kebiasaannya gitu. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membentuk kebiasaan tersebut? Nah, oke, kita langsung aja ya Pak Chandra ya. Nah, kita serahkan langsung ke Pak Chandra. Bagaimana sih Pak Chandra kita membentuk kebiasaan tersebut? Oke. Thank you, Natali. Awalnya, ini judulnya kebiasaan ya. Membentuk kebiasaan. Sebenarnya teringat karena dari ulasan Pak Iskandar dengan Yuni tadi. Ini suara saya jelas ya? Jelas Pak Chandra. Karena dari ulasannya Pak Iskandar dengan Yunita itu kan bagaimana prospek tentang itu bisa di mute nggak yang Oke. Nah, waktu itu kan Pak Is Sabtu sama Yunita Leoni kan bahas tentang prospek online dan lain-lain kan gitu kan. Itu adalah suatu perubahan kebiasaan yang awalnya kita itu sering ketemu orang, akhirnya menjadi online kan gitu. Nah, ini yang saya pengen kasih tahu juga, dan saya sendiri juga bisa dibilang sedang beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Ya kan? Mari kita flashback kembali dulu zaman sebelum pasukan COVID ini menyerang kita, ya kan? Zaman sebelum itu ada, zaman sebelum COVID itu ada, apa sih kebiasaan kita? Untuk yang pekerja nih, misalnya yang kerja gitu kan, kerja pagi, bangun, mandi, sarapan, ya kan, masuk kantor, benar-benar kerja loh untuk mereka, ya kan, benar-benar melakukan suatu pekerjaan, yaitu produktif, ya kan, makan, habis itu makan siang, habis itu kerja lagi, habis itu pulang, nanti makan malam, mungkin nonton, mungkin apa, ya kan, rutinitas seperti itu, kebiasaan seperti itu. Tapi bagi saya itu cukup produktif gitu, oke, cukup produktif dan mereka melakukan tugasnya gitu. Nah untuk yang dari dulu udah jadi agent, zaman sebelum COVID, kira-kira apa yang kita lakukan? Teman-teman bisa bantu jawab. Natali, apa yang Anda lakukan zaman sebelum COVID? Sebagai agent nih, sebagai agent ya. Jadi pagi bangun, terus ya sarapan segala macam, terus siap-siap kumpulin kayak keluarin buku gitu ya, buku data nasabah gitu ya. Hari ini mau ketemu siapa gitu, atau kemarin udah janji sama siapa, terus ya kita udah prepare lah mau keluar dari rumah untuk ketemu sama orang gitu kan. Oke. Semisalnya tidak ada janji temu nih, biasanya apa yang kita lakukan? Di rumah aja. Kalau saya pribadi ya. Kalau Natali di rumah ya, oke. Zaman sebelum COVID juga begitu?
Oh, kalau zaman oke oke oke. Kita Zaman bahas yang sebelum zaman COVID, sebelum COVID. biarpun tidak ketemu dengan orang, kan karena Mhm. kebiasaan mungkin ya Pak Chandra, mungkin karena kebiasaan kayak sering ketemu orang di luar, jadi kalau nggak ketemu pun tetap keluar gitu ke mall atau kemana gitu. Yang penting keluar gitu, ajak temen nongkrong, ngopi segala macem. Yang penting Oke. nggak di rumah karena nggak terbiasa gitu. Oke, harusnya ada ke kantor juga dong dalam Ada, sebulan ada, dua atau ada. kayak gitu. Mm-mm. Oke, Ada nah juga. ini yang saya kasih tahu. Sebelum COVID ya kan, kita pasti yang sebagai agent yang terutama yang full time ya, kita pasti keluar ketemu orang. Kalaupun tidak, kita pasti ke kantor gitu untuk mendapatkan suasana bekerjanya, suasana Ya, produktifnya, ya kan? benar. Waktu sebelum COVID saya bisa merasakan ada perbedaan gaya hidup saya gitu. Saya sebelum COVID saya ke kantor. Saya agent yang paling sering ke kantor. Even kalau tidak ketemu orang pun saya pasti akan ke kantor gitu. Ke kantor itu ada satu rasa di mana kalau sudah duduk ada aja gitu. Tiba-tiba muncul pikiran saya mau prospek siapa ya, mau gini ya, mau gitu ya, mau apapun itulah, mau melakukan sesuatu, semuanya gitu. Ada produktivitas di sana gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya kan COVID datang nih, ya kan? Begitu COVID datang, kita awalnya pasti merasa oke, kalau begitu kita juga bisa lah kerja di rumah ya kan. Pas sambil kerja lah di rumah. Sambil sama orang sama keluarga gitu. Kita melakukan pekerjaan yang kita rasa oke, ini bisa kita lakukan di rumah karena kita sebagai agent kan di mana-mana bisa sebenarnya kan. Nah, waktu saya di rumah untuk beberapa saat saya mulai merasakan perubahan, yaitu ketika saya di rumah saya mau buka ADS aja atau mau melakukan sesuatu apapun itu terasanya apa ya? Jadi lebih males aja gitu, lebih santai bawaannya, lebih apa? Seperti contoh Mager nih, ya. ya mager. Begitu contoh, aku mau misalnya, oke, aku mau buka ADS, mau lihat ini, saya sambil rebahan mungkin atau sambil apa, Iya. entah kenapa selalu ada distract aja gitu. Kita pengen nanti nonton atau pengen tidur, bawaannya benar-benar nggak ada apa ya, nggak ada aura untuk Nggak pengen lakuin produktivitas apa-apa gitu ya. benar benar. Jadi seperti tidak auranya nggak ada sama sekali gitu. Iya. Bahkan saya udah sampai sengaja beli meja kantor gitu untuk Oke. ditaruh di kamar saya supaya nanti saya bisa duduk di sana ya kan, buka ADS, buka ini, lihat ini itu segala macamnya, supaya saya nanti bisa follow up dan lain-lain kan gitu kan. Saya udah lakuin itu, saya sampai beli meja kantor di kamar saya. Tapi begitu meja kantor datang, saya duduk, tapi benar-benar nggak dapat kalau begitu duduk bengong gitu. Tapi kalau duduk di kantor itu Beda ya. benar-benar beda banget loh, benar. Jadi ini kesulitan yang bisa dibilang mungkin sebagian besar orang mengalaminya, ya kan? Iya. Mungkin sebagian besar orang mengalaminya gitu. Sampai sekarang saya juga mengalami kesulitan itu. Nah, untuk mendapatkan feel itu kembali itu agak ribet, agak-agak susah gitu. Jadi disinilah yang saya mau kasih tahu, membentuk sebuah kebiasaan itu sangat susah, sangat sangat sulit ya. Teman-teman kalau mengalami ini pun ya, harus yang paling penting adalah harus segera mencari tahu gitu, problemnya di mana, masalahnya di mana gitu. Nah, Oke, jadi Pak Chandra tahu nggak sekarang masalahnya itu di mana? ya aku pribadi merasakan bahwasanya ambisi saya ataupun istilahnya apa yang mau saya kejar itu jadi lebih hilang gitu, jadi lebih tidak ada seperti dulu lah gitulah. Banyak distract ya kalau di rumah ya, suasananya Jadi semuanya beda. seperti itu sampai akhirnya membuat saya mulai menyadari sepertinya tahun ini saya mulai tertinggal dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya ini harus dievaluasi ya, harus ditanyakan pada diri sendiri dulu apakah kebiasaan baru ini sudah membuat kita cukup produktif atau belum. Karena faktanya teman-teman, percaya atau tidak ada orang yang malah jauh lebih sukses dalam artian secara omset, secara tim, secara apapun ya, malah lebih Meskipun di meningkat. masa pandemi ya Pak Chandra ya. Ya, ada.
Pasti ada ya kan? Pasti ada Ya. juga yang di masa pandemi, di masa perubahan kebiasaan ini ada yang mengalami penurunan, pasti ada juga gitu kan. Ada yang ya biasa-biasa aja, sepertinya tidak mengalami apapun, ya stagnan gitu kan. Nah, tapi itu tidak bisa dijadikan apa? Maksudnya kita tidak bisa dijadikan itu sebagai alasan untuk ini kan lagi pandemi, orang kan lagi tidak ada uang atau gini-gini bla 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 kan gitu kan. Yang bisa merubah semua itu ya kitanya gitu. Jadi selain kebiasaan ini, saya juga pengen bahas sedikit tentang pola pikir kita terutama gitu kan. Karena semua orang sukses selalu mengatakan mindset adalah everything, ya. Mindset is everything. Oke. Jadi cara saya mengembalikan produktivitas itu kembali adalah dengan mengingat kembali mindset saya yang dulu gitu. Dalam artian waktu saya menjalani bisnis ini sebenarnya saya nggak peduli. Saya nggak peduli mau saya kerja di mana, mau saya di kantor, mau saya di rumah, mau saya naik apa kek atau apalah gitu. Mau karena dulu saya waktu mulai jadi agen asuransi kan bisa dibilang tidak ada prestasi apapun. Saya mulai dari nol. Ya. Bayangin seorang agen yang mulai dari nol kan kalau saya mau beralasan kan bisa. Waduh, saya baru mulai, siapa yang mau percaya kan gitu. Ya. Siapa yang mau beli kan gitu kan. Dibanding sekarang lebih punya nama harusnya lebih gampang dong untuk saya approach, lebih punya nama, lebih punya prestasi, harusnya lebih gampang. Ya. Harusnya ya lebih gampang dibanding yang awal-awal pertama kali saya. Ya. Cuma yang benar-benar membedakan saya dengan yang dulu itu adalah mindset saya dulu waktu jalanin asuransi ini, saya udah siap banget gitu, siap banget dalam artian di otak saya itu kalau saya ketemu 100 nasabah, ya 100 janji temu nasabah, saya udah siap bahwasanya 85% gitu, 85 orang itu akan menolak janji temu ini jauh sebelum masa pandemi ya. Saya udah siap dengan kondisi itu. Dan saya udah tahu, katakanlah 15 sisanya itu mau ketemu saya. Oke, dari 15 ini, saya udah siap bahwasanya mungkin 14-nya akan mengatakan besok deh atau nanti deh, saya pikir tunda deh. Dulu ya. Tunda gitu. Mungkin cuma satu gitu. Nah, saya siap dengan kondisi itu. Mindset saya mengatakan saya akan mengalami fase itu gitu. Oke. Nah, itu yang membuat saya nggak apa-apa, saya toh akan mengalami fase itu. Tapi saya tahu dengan saya mengalami fase itu, saya pasti bisa lebih banyak ketemu orang dan punya hasilnya gitu. Nah, jadi balik lagi kondisi sekarang, teman-teman, saya ingin ingatkan kembali gitu. Apakah api dalam diri kita itu masih seperti dulu nggak? Semangatnya ya Pak Chandra ya? Semangatnya ya masih seperti dulu nggak? Atau sudah mulai hilang karena kita jadikan COVID ini sebagai alasan juga, sebagai alibi kita gitu, sekalian aja deh gitu ya kan? Iya, karena banyak di luar orang yang semua alasannya begini kan, COVID, karena COVID, jadi kita kayak ikut-ikut gitu ya. Ya, aku bisa aja bilang, ini sekarang aku kan lagi punya anak, umur juga baru sebulanan, kalau mau ketemu orang saya was-was bla bla bla. Benar. Tapi apapun alibi yang saya buat gitu kan, faktanya ya saya mengalami penurunan kan gitu. Nah, jadi saya teringatnya karena pas saat Pak Is Sabtu lalu kan bahasnya sama Yunita kan. Jadi ini tentang kebiasaan, tentang perubahan pola hidup yang baru lah ya, dari yang offline menjadi online, dari online kita sebulan lalu juga pernah bahas sama Pak Heri tentang ada seorang TOT ya, yang dari awalnya MDRT malah pandemi jadi TOT gitu. Malah di pandemi ini semakin bagus ya prestasinya ya. Terus kita tanya, ternyata dia buat sebuah terobosan ya, Zoom meeting, pokoknya online lah gitu. Dan nasabah-nasabah yang dia closing juga
bisa dibilang entah dari mana-mana aja gitu. Padahal kalau sebelum dia lakuin itu, mungkin kita akan berpikir, oh harusnya ini berat nih, harusnya ini sulit gitu kan. Harusnya siapa yang mau dengar kalau nggak kenal dan segala macamnya. Ya. Jadi apapun yang kita pikirin selalu yang sulit-sulit gitu, selalu yang kayaknya ini nggak bisa deh, sepertinya ini sulit deh gitu kan. Selalu cari alasan biar kita nggak melakukan hal-hal baru gitu, nggak mencoba hal-hal lain. Gitu Iya, ya. benar. Jadi kebiasaan ini memang sangat sulit banget ya. Kalau kita terbiasa bangun jam 8 ya kan, disuruh bangun jam 10 juga sulit sebenarnya. Padahal Ya. kan padahal kan lebih lama, tidur 2 jam lebih lama gitu. Padahal tetap sulit gitu. Jadi sebelum kita mikirin tentang omset atau apapun, aku pengen teman-teman merefleksikan diri saya juga ya sekarang, bahwasanya apakah kebiasaan baru ini benar-benar membuat kita semakin tidak produktif, semakin tidak mau bergerak, semakin tidak mau melakukan sesuatu. Jadi ini benar-benar kita dalam posisi apa ya? Benar-benar dalam posisi saya stempel dalam posisi. Enggak sih. Friendly bilang gambar saya nggak kelihatan katanya. Nggak ada kelihatan gambar saya. Oh iya, Direct message sama sekali. Nggak direct. Ini nggak kelihatan ya Pak Chandra ya? Nggak gerak sih sebenarnya dari tadi. Oh ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Apakah sekarang kondisi kita sekarang ini benar-benar susah gitu untuk diubah ke kita yang api semangatnya itu yang seperti dulu. Mau sampai kejadian seperti apa? Maksud aku, kita mau sampai kapan? Apakah harus sampai mengalami kondisi yang kepepet lagi gitu untuk supaya kita semangat lagi, atau untuk supaya kita bukan semangat loh, kita itu seperti nggak ada pilihan hidup gitu, nggak ada pilihan lain. Boben ya. Apakah harus sampai momen-momen itu lagi baru kita mau melakukan sesuatu? Itu maksud aku gitu. Jadi membentuk kebiasaan baru itu harus benar-benar dibarengin pola pikir yang benar gitu. Karena kalau tanpa pola pikir yang benar, tanpa kita mengetahui masalah kita, tentunya kita sulit, ya kan? Bahkan sangat sulit loh untuk mengetahui apa sih yang terjadi dalam hidup saya gitu. Apa sih yang sedang saya lalui, sedang terjadi gitu. Nah, ini sekaligus untuk sebagai saya introspeksi diri juga gitu kan. Selama ini udah berapa bulan coba? 8 ya kan? Udah 8 bulan loh berlalu sejak 2021. Sisa 4 bulan untuk kita masuk di akhir tahun gitu kan. Udah 2021, tahun depan 22 gitu. Tahun depan nanti lagi ada resolusi baru lagi gitu. Ya kan? Iya. Mungkin setelah dengar ini, kita benar-benar mau produktif, kita benar-benar berusaha, mau ketemu orang atau apa gitu. Tapi mungkin nanti seminggu lagi beda lagi ceritanya. Jadi sebenarnya pakai alasan yang sama lagi ya. Mungkin pakai alasan lain lagi. Ya sebenarnya karena aku dulu juga paling agent yang bisa dibilang ya selalu ke kantor gitu, padahal nggak, meskipun tidak melakukan apa-apa ya, tapi setidaknya dari sana timbul sebuah niat atau istilahnya produktivitas baru gitu. Entah lakukan apa, entah terpikir apa gitu. Oke, jadi menurut Pak Chandra sekarang gimana dong untuk mengatasi hal-hal begini, Pak Chandra? Oke, Pak Chandra sekarang sendiri gimana? Kalau sekarang yang aku lakuin adalah aku mau mengingat kembali ya api semangat yang dulu saya itu, saya mau mengingat kembali gitu. Padahal kalau saya bilang kan seperti tadi kan, padahal dengan kondisi yang saya sekarang itu harusnya jauh lebih gampang prospek orang dibanding dengan kondisi saya dulu. Awal-awal jadi agent kan trust-nya orang ke saya kan bisa dibilang minim ya, sedikit gitu kan. Belum tentu orang mau gitu. Tapi kenapa saya bisa melalui itu dengan kerja keras lah, dengan kerja cerdas dan lain-lain. Nah, kalau sekarang kan harusnya bisa lebih gampang gitu.
Jadi saya mencoba untuk flashback lagi menemukan problem utamanya apa sih itu. Nah ternyata setelah saya dapati ternyata bukan hanya kebiasaan seperti ini gitu. Ya memang berpengaruh ya, sedikit ya berpengaruh ya, karena kan Ya. sesuatu yang hal yang udah lama kita lakuin tiba-tiba jadi hal baru. Nah, jadi berubah sedikit, tapi yang benar-benar berubah lebih banyak itu ya dalam diri kita. Maksudnya semangatnya kita itu benar-benar berubah gitu. Pasti Natalie juga pernah mengalami momen di mana ada momen-momen tertentu dalam hidup Natalie itu semangatnya luar biasa. Ya. Pernah Pak Chandra. Kan? Nah, nggak semua disuruh, nggak ada ini, pokoknya bener-bener tuh dari dalam diri sendiri semua. Kalau bisa harusnya, tuh kalau bisa semua waktu untuk makan juga tetap, kalau bisa tetap dilakuin, tetap untuk aktivitas yang dulu ya, waktu dulu sih. Nah itu yang saya maksud. Jadi 18 teman-teman di sini pasti saya yakin kalau saya tanya satu persatu, saya yakin banget teman-teman pasti ada momen-momen di mana Anda itu benar-benar produktif banget gitu. Ya, produktif meskipun ya, ada tantangan apa gitu ya, tetap aja happy aja lakuinnya. Produktif ya, bukan dalam artian sibuk ya, sibuk kan belum tentu produktif. Tapi benar-benar produktif. Nah itu adalah momen-momen yang saya pengen semua orang balik lagi ke kondisi tersebut gitu. Dan akhirnya kita bisa, kalau kita udah punya mindset seperti itu, tentunya maka soal COVID, soal kebiasaan, soal apapun itu tentu sudah terjawab gitu loh. Oke. Ya, dapat kan, bisa terjawab gitu. Berarti menurut Pak Chandra itu kita harus balikan lagi semangat kita yang seperti dulu, terus dengan pola pikir kita juga harus kita ini ya, mindset ya Pak Chandra ya. Kita ubah lagi, kita istilahnya bukan ubah, kita kembalikan ke yang zaman-zaman terbagusnya kita lah waktu itu. Iya. Karena saya merasa pribadi kalau kita tanya ya pasti beribu alasan kan. Entah COVID, entah takut ketemu orang, nanti begini, nanti begitu gitu. Yang untuk membenarkan kondisi kita gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, kalau saya pikir-pikir kembali ya sebenarnya yang hilang itu bukan hanya karena kebiasaan kita, bukan karena kebiasaan baru ini, bukan karena hidup baru ini gitu. Tapi karena mental kita, semangat kita itu ikut berubah. Oke, jadi kalau saya lihat dari ceritanya Pak Chandra ini tadi ya, saya lihat kan sekarang Pak Chandra bilang banyak kan teman-teman kita yang maksudnya dari dunia asuransi ya, maksudnya mereka yang malah prestasi mereka tuh makin sukses tuh di masa pandemi seperti ini gitu kan. Ternyata kalau saya lihat-lihat tuh alasan, semua memang kembali lagi ke alasan. Mungkin sebagian orang menggunakan alasan pandemi ini agar mereka ya tidak melakukan apapun. Tapi ada sebagian orang juga menggunakan alasan tersebut untuk mencari ide-ide baru, untuk mencari cara yang lebih mudah gimana kita bisa approach orang-orang. Ya mungkin dulu kita approach orang itu kan orang yang udah kita kenal, orang yang udah trust sama kita gitu. Tapi orang lain yang sebagian ini malah mencari cara bagaimana meng-approach orang yang sama sekali kita nggak kenal gitu. Ya, jadi kalau masa pandemi udah lewat pun, ya mereka tetap bisa menggunakan cara mereka mendekati orang itu, approach orang itu dengan approach orang yang mereka nggak kenal lah kira-kira gitu. Ya, nggak harus yang selalu yang kita kenal, yang udah kenal lama, nggak harus yang dari saudara atau keluarga gitu kan. Dari kota-kota lain yang kita nggak kenal juga, ya mereka cari cara untuk itu sih. Benar banget. Nah, aku jadi teringat ceritanya Natalie. Ini kisah nyatanya si teman Natalie ya. Oke. Yang baru join di dunia asuransi ya yang kemarin. Kita nggak sebut namanya siapa, tapi dari omongan Natalie, ini agent baru ya kan. Kondisinya like COVID juga kan kondisinya COVID juga, dan lagi masa-masa COVID. Natalie juga pribadi bilang ini teman sama sekali bukan tipe marketing. Yes. Coba ceritain, coba itu.
Oke, jadi gini, saya punya teman ya, teman-teman. Saya punya teman tuh dulu waktu sekolah SMA ya. Jadi teman saya ini orangnya perempuan, jadi pendiam banget gitu kan, pendiam banget. Kalau kita nggak senyum sama dia, dia tuh nggak akan ada nggak akan gimana nggak manggil, nggak akan senyum sama kita lah kalau kita nggak duluan approach ke dia gitu kan. Nah, terus terakhir kali kalau nggak salah tuh 2020, teman-teman, 2020 dia telepon saya tuh tiba-tiba dia bilang, Nat kita keluar yuk gitu kan. Jadi saya keluar ngobrol-ngobrol gitu kan. Dia bilang, Nat aku baru join loh, dia bilang gitu di dunia di asuransi lah, dia bilang saya baru join segala macam gitu kan. Jadi saya pikir, oh ya udah kamu coba dulu aja gitu kan. Saya mikir ya udah kamu coba jalani dulu gitu kan. Karena kan saya lihat dia pasti butuh proses gitu kan, dari berbicara, dari misalnya dari banyak lah yang harus dilewatin, harus dipelajari gitu ya. Nggak taunya teman-teman di akhir tahun dia tuh jadi salah satu agent terbaik gitulah, dengan banyak prestasi. Dari setiap bulan tuh dia nggak pernah miss, teman-teman. Dia nggak pernah miss, nggak closing dalam satu bulan. Dan closingan case dia itu bukan yang yang penting bulan ini adalah ya kan, yang penting bulan ini ada, dia bukan seperti itu. Jadi benar-benar setiap bulan tuh big case terus teman-teman yang masuk gitu kan. Jadi saya tanya ke dia, kamu gimana sih ininya, maksudnya gimana bisa punya prestasi Cara yang seperti kerjanya itu ya, gitu kan, cara kerjanya gimana. Dia bilang, saya kan nggak ada database nih sama sekali, terus nasabah saya ini semua nggak ada yang dari lingkaran pertama saya, nggak ada yang, intinya tuh semua teman-teman saya, customer saya itu semuanya dari orang yang saya tidak kenal dan saya tidak pernah ketemu gitu. Jadi dia bilang, saya kaget ya teman-teman, dia bilang saya tuh hanya calling teman-teman. Bayangin teman-teman, kita kalau setiap hari terima telepon operator yang tawarin kartu kredit segala macamnya, kita kayak gimana gitu, yang kesal ya teman-teman ya. Tapi teman saya lakuin hal itu gitu loh. Dia lakuin terus menerus seperti itu, dan akhirnya ya prestasi dia bahkan ya udah 2 tahun ya, termasuk dari 2020 sampai sekarang tuh dia benar-benar konsisten banget sih. Prestasi dia tuh sampai sekarang masih luar biasa banget. Bayangin ya, dari kisah ini kalau kita minta agent-agent kita melakukan hal yang sama, pasti bilangnya gimana? Nggak kenal aja susah, berarti nggak kenal kan gitu kan? Dan lain-lain. Dan dengar dari Natalie juga, dia juga nggak langsung ketemu orang ya kan? Waktu benar. Waktu mau closing, waktu udah oke, baru ketemu ya? Yes, baru janjian ketemu ya, ketemu di mana gitu. Kalau udah oke, atau dia pengen denger secara langsung gitu. Oke, dan saya kalau dengerin kan suksesnya enak kan gitu kan. Tapi saya yakin di balik dia calling, di balik dia telepon ya kan, di balik dia jelasin by phone dan lain-lain, mungkin dari 10 100, maksudnya mungkin dari 10 9-nya nggak mau, mungkin ya. Iya. Halo? Kok halo? Macam apa? Kedengaran. Jelas pada enggak? Dari 10 mungkin 9-nya nggak mau, tapi dia masih tetap melakukan apa yang dia mau. Maksudnya dia tetap aja bersikeras ataupun benar-benar semangat, benar-benar terjang aja lah, pokoknya gas aja gitu kan. Iya. Akhirnya membuat dia seperti sekarang gitu. Natalie sempat tanya nggak, apa sih yang benar-benar membuat dia nekat aja gitu. Padahal jujur cara dia itu benar-benar bagi saya ya itu ekstrim. Iya benar kalau kita dengar dari cerita kan. Tapi ya mungkin itulah satu-satunya cara karena dia dulunya pendiam, nggak ada teman ya kan, dan lain-lain gitu. Oke, jadi saya tanya dia kenapa dia mau join, kenapa dia mau benar-benar kayak lakuin ini happy banget gitu kan, kayak nggak ada beban gitu dia lakuin. Dia bilang ya karena saya bosan sama rutinitas saya, dia bilang begitu. Saya bosan, itu alasan dia. Terus ya dia pengen lah, maksudnya untuk mengubah hidup dia, misalnya jangan gitu-gitu aja gitu. Alasan dia sih sederhana gitu ya. Seperti itu doang ya? Iya. Berarti mungkin dia menyadari bahwasanya kalau kerja terus ya mau sampai kapan kan gitu kan? Benar. Kalau saya lakuin seperti rutinitas dulu saya kerja, saya lakuin hal-hal ini terus-terusan, ya hasilnya kan akan lebih banyak kan income-nya gitu. Betul. Nah, di sini teman-teman coba bayangin ya.
kalau kita dengar cerita-cerita motivasi seperti ini ya, testimoni seperti ini, Iya. Saya yakin pasti semangat, ya kan? Kita bisa jadi Pengen lebih calling semangat. jadinya ya Pak Chandra ya. Benar kan? Kalau teman-teman dengar coba. Jadi seperti ada nanti saya mau malam, nanti saya begini, nanti saya begitu kan gitu kan? Ya kan? Ya. Habis itu gimana? 2 hari, 3 hari hilang lagi kan gitu kan. Nah, sampai akhirnya Warren Buffett, saya pernah baca ya tulisan beliau, entahkah benar-benar tulisannya dia atau dia orang pakai foto dia terus baru satu kalimat. Katanya begini, orang sukses itu bukan karena mereka itu jauh lebih pinter atau jauh lebih apa gitu ya kan. Cuma mereka itu jauh lebih disiplin doang. Oke, disiplin ya Pak Chandra. Berarti mereka Kalimatnya begitu. Jadi orang sukses itu bukan karena lebih pinter gitu, tapi mereka itu lebih disiplin gitu. Saya nggak tahu apakah ini memang benar atau enggak, ya kan? Karena bagi saya kalau disiplin tapi tanpa mindset yang benar juga berat dong, ya kan? Masa bisa aja entah kemana-mana gitu. Tapi di sini membuktikan satu hal, poin key poinnya lah ya. Key poinnya itu bahwasanya disiplin membuat Anda bakalan punya hasil gitu loh. Anda harus percaya, Anda harus tahu bahwasanya ya itu istilahnya konsistensi lah ya kan. Ya. Kalau hari ini kita semangat, 5 hari lagi kita loyo, ya kan? 2 hari lagi kita semangat, 7 hari kita loyo kan gitu. Ya kalau begini cara kerja kita kan ya mau 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ya pasti sulit banget gitu. Benar. Padahal dari cerita tadi ya kan, dia juga berhasil mengubah kebiasaan dia. Ya. Ya kan, dari awalnya yang tidak bisa ngomong terlalu banyak, ya kan, sampai ya teman-teman boleh coba juga kan, bisa nggak sekonsisten yang tadi jika teman-teman merasa ya daripada gua nggak lakuin apapun gitu, ya udah saya akan mengubah cara hidup saya, kebiasaan saya, ya udah saya mulai hari ini rutin broadcast, ya kan, rutin chat orang apapun itu ya, kalau mereka tolak ya sudah, mereka nggak mau ya sudah, at least saya mencoba untuk belajar komunikasi kan, dari sana kan kita akan belajar kan komunikasi terus-terusan gitu kan. Lebih baik melakukan hal kecil ya daripada tidak melakukan apapun ya. Ya benar. Jadi selain satu ya mindset kita balikkan lagi ke semangat kita yang dulu. Kedua ya benar-benar kebiasaan baru, katakanlah ini kebiasaan baru, mau kebiasaan lama, lakukanlah yang bisa kita lakuin, disiplin, konsistensi lah ya, konsistensi yang paling penting. Jadi itu aja teman-teman yang pengen saya kasih tahu. Ntar ya, dulu ya, chatnya dulu. Teman-teman bagi yang ingin tahu, oke. Jadi sebenarnya ini aja sih yang saya sharing untuk melengkapi Sabtu kemarin. Oke. Untuk menyesuaikan diri lah ya di masa-masa pandemi seperti sekarang. Benar. Oke, jadi teman-teman semuanya ada pertanyaan atau ada pemasukan yang mau ditambahin? Atau ada pemasukan? Pertanyaan atau pemasukan, iya. Dari Pak Iskandar. Benar, ini ada pertanyaan Pak Chandra. Kita tahu bagaimana kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kita apabila kita sudah merubah kebiasaan kita, tapi lingkungan memaksa kita untuk mengikuti kebiasaan lama. Bagaimana cara kita untuk tetap mempertahankan kebiasaan baru yang lebih baik? Ya, berarti yang paling penting bagi saya pribadi adalah balik lagi ke tujuan berarti. Kalau memang kita tahu kebiasaan baru itu jauh lebih penting, ini soal prioritas berarti, ya kan? Kalau kita udah tahu kebiasaan baru ini akan membuat hidup kita lebih baik, maka ya kita harus bisa memilih gitu sekarang. Memilih untuk mau lingkungan, masa mau dipengaruhi oleh lingkungan atau saya tetap stick pada kebiasaan baru ini dan saya tahu hasilnya akan membawa saya ke arah mana. Dan juga nggak harus dipaksain ya mungkin ya Pak Chandra, mungkin ya
Gak usah dipaksain, kalau dipaksain kan merasa beban gitu ya, mungkin hanya lakuin aja hal-hal kecil, mungkin kayak chatting gitu ya Pak Chandra ya, chatting dulu sama calon nasabah atau gimana, nggak harus langsung berubah gitu kan susah ya kalau saya pribadi kalau langsung disuruh kayak ubah langsung ke kebiasaan baru tuh kan kayak males gitu jadi Pak Chandra, jadi kayak nggak usah lah, kebiasaan baru kan saya nggak terbiasa langsung berubah gitu kan, maksudnya males kan, jadi mungkin harus dilakuin dengan hal-hal kecil dulu ya Pak Chandra ya. Oh boleh, boleh. Ada juga yang ekstrim ya. Contoh saya dulu pribadi teman-teman, saya pernah merokok selama beberapa bulan ya. Dulu saya pernah merokok beberapa bulan. Kata orang sih kalau merokok udah apa? Udah candu istilahnya ya, udah candu. Kalau mau minta dia berhenti pasti susah, ya kan? Ya, harus dari yang sebungkus jadi setengah bungkus, di setengah bungkus jadi 3 batang kan gitu kan. Ya. Nah, kalau aku pribadi waktu itu begitu saya bilang oke, mulai hari ini saya berhenti merokok gitu. Dan memang mulai hari itu saya sudah tidak pernah merokok lagi. Oh, berarti niatnya ya Pak Chandra ya, tergantung seberapa besar niatnya. Ya. Saya tuh dari dulu tipe orang yang memang seperti itu. Dulu sebelum join asuransi, saya di CAR, waktu itu semangat karena prospek hasilnya bagus di bulan 10. Bulan 10 udah bagus, tiba-tiba ketemu satu teman, buka pikiran saya. Begitu dia buka pikiran saya, momen itu juga saya memutuskan untuk tidak melanjutkan karir saya di CAR. Padahal lagi bagus-bagusnya itu hasil gitu. Dan sebagian orang mengatakan kamu kok loh bukannya lagi bagus-bagusnya. Kalau biasa orang berubah kan dari yang tidak bagus ya kan, atau yang dari stagnan akhirnya ya udah coba hal baru kan gitu. Kalau saya tipenya begini, dari dulu udah tipe begini gitu. Kalau memang saya udah memutuskan oke, ini adalah jalan hidup saya yang mau saya pilih, saya langsung pilih gitu. Oke. Jadi ya balik lagi ke prioritas hidup. Oke, jadi menurut Pak Chandra untuk mengubah kebiasaan lama ke kebiasaan baru itu tergantung ke seberapa besar niat kita ya. Prioritas kita ya. Prioritas kita ya. Oke. Bu Natali. Apakah teman tadi pernah sharing bagaimana cara dia bisa berubah dari seorang yang pasif menjadi seorang yang bisa calling? Bolehkah sekali mengundang teman yang calling tadi? Mungkin sering kita kepala serta tantangan yang dihadapi, serta bagaimana cara mengatasinya. Oke. Jadikan narasumber. Nanti akan saya coba hubungi dia lagi ya. Cuman kalau dari pertanyaannya, kalau yang bagaimana cara mengubah dari yang pasif menjadi nah ini mungkin sama karakternya, mungkin persis seperti Pak Chandra gitu ya. Mungkin dia memang udah gimana ya, dia udah punya niat yang benar-benar udah besar banget gitu loh. Nating tulus gitu ya? Iya, nating tulus gitu, langsung kayak bisa dibilang mentalnya ya atau apa sih ya, mungkin udah kayak Pak Chandra bener-bener, jadi dia udah nggak kayak proses lagi gitu, langsung hari ini jadi admin, besok langsung keluar jadi marketing gitu. Jadi dia udah langsung aja gitu. Atau dia udah bosan sama hidupnya. Karena dia bilang dia punya goals-nya itu lebih besar gitu loh. Dia punya goals yang besar, jadi nggak ada waktu lah. Mungkin nggak ada waktu untuk proses mau ini itu segala macam. Udah gas aja gitu, mungkin seperti yang Pak Chandra bilang, gas aja. Tapi ya boleh juga kan kalau misalnya pengen dia bersedia sharing, jadi teman-teman juga bisa dapat testimoni dari orang-orang lain ya, bahwasanya kalau teman-teman perhatiin ciri-ciri orang yang sudah mau sukses, sudah sukses, saya yakin perilaku atau kebiasaan mereka itu sebenarnya rata-rata sama gitu. Ya kan? Sama juga dengan teman-teman yang istilahnya dengan orang-orang yang istilahnya belum sukses gitu kan. Kalau kita tanya, ya alasan-alasan mereka juga kurang lebih hampir sama-sama semua gitu. Benar. Paling ke konsisten ya Pak Chandra ya. Kalau teman saya ini mungkin ya konsisten, dia kayak setiap hari tuh
nggak berhenti untuk call calling, kalau nggak diangkat dia langsung ngechat gitu, nggak give up lah, nggak dibalas juga nanti beberapa hari kemudian dicari lagi sampai sebegitunya. Atau mungkin dia merasa oke, saya nggak kenal dia, nggak apa-apalah, gas aja ya kan. Iya mungkin ya. Ditolak Bisa juga jadi. nggak usah malu-malu banget gitu kan. Iya, Kalau iya. ditolak kan ada orang yang ditolak temen rasanya emosi gitu kan. Ditolak Hmm, orang lain malah nggak apa-apa gitu. Orang yang nggak iya. dikenal. Tapi kita bisa minta, yang mana tahu dia mau sharing, kita bisa tanya dari mana dapat kontak name-nya, dari mana Iya. dia carinya, kan pasti ada pola-polanya gitu kan. Oke, kalau dari kontak ya mungkin kemarin dia ada bilang kayak apa ya, kayak join grup apa gitu kan, nanti kayak join grup terus Oke. dia kayak save nomor yang di dalam grup itu gitu, Oh, oke. atau kayak klub apa gitulah, join klub di WhatsApp grup ya kan, terus nanti Oke, dia berarti tag satu-satu gitu. oke. Jadi teman-teman ya, tolong semua ya masuk grup ya rame-rame kita istilahnya curi database lah ini ya. Iya, ada curi database ya, benar-benar. Masuk ke yayasan atau apa, oke masuk, kita grup goes, grup olahraga, grup Iya, iya, apa, ya kan, masuk aja semua. benar. Oke, Pak Chandra butuh waktu berapa lama kita untuk menyesuaikan diri untuk merubah kebiasaan baru ya? Apakah Pak Chandra saat menyesuaikan kebiasaan buruk sempat terpikir untuk kebiasaan yang lain? Nah, kalau aku pribadi dulu ya, waktu lagi 2 tahun, waktu mau jadi agent, malah benar-benar nggak ada waktu untuk balik lagi ke kondisi lama. Karena memang saya saat itu udah enak banget sama kehidupan saya yang lama gitu. Seperti apa ya? Seperti tidak ada muka untuk ketemu orang gitu dulu. Maksudnya mau berkawan dengan teman pun rasanya nggak enak, ya kan? Karena kita dalam kondisi ekonomi yang tidak begitu bagus, ya kan? Mau mengikuti Minder gaya, gitu. minder lah atau apa gitu kan. Jadi udah enek banget lah pokoknya. Dulu saya saat itu udah enek banget ya. Satu, kedua juga sudah running out of time lah. Ya kan? Usia udah 30, pasangan juga udah lama ya, udah pacaran udah lama ya kan, mau married, mau punya rumah, mau punya mobil, mau segala macamnya itu. Jadi itu benar-benar membuat saya nggak ada pikiran sama sekali untuk saya semangat besok 2 minggu lagi saya kembali lagi kebiasaan lama, nggak ada. Jadi momen itu juga kerja start hari pertama gas terus sampai sekarang gitu. Oke, ini Pak Iskandar raise hand ya. Oke. Pak Iskandar. Pak. Halo Pak Iskandar. Halo Natali. Halo Chan. Halo. Hai. Oke. Suara saya jelas? Jelas. Halo. Jelas Pak Iskandar, jelas banget. Ada suaranya? Nggak kedengaran ya? Ini udah. Ini udah. Udah ya, oke. Oke teman-teman, hari ini Pak Chandra sama Natali membahas soal kebiasaan. Habit berarti ya bahasa Inggrisnya. Kalau saya punya pengertian ya soal kebiasaan ini, kan ini juga di acara Monday Inspiration. Jadi banyak sekali orang itu mencoba mencari inspirasi di berbagai macam pertemuan atau training atau motivasi session ya. Dan suka cari-cari motivasi di YouTube ataupun di Google gitu kan. Tapi kalau saya tanya teman-teman, itu motivasi dibanding sama habit itu lebih penting mana? Motivasi ya. Habit. Oh enggak kena. Nah, tadi bilang habit. Antara narasumber dan host itu enggak sepakat. Oke, tapi ini menarik. Dua-duanya benar. Ya, Chandra bilang motivasi karena kalau dia tidak termotivasi, jangankan punya habit bagus ya, memulai aja dia nggak mungkin. Betul nggak? Oleh sebab itu, ketika kita melihat orang sukses, kita ikut sesi, kita lihat orang-orang yang sudah berhasil, kita termotivasi. Tapi percaya sama saya,
Kalau Anda hanya dimotivasi, berhenti sampai dimotivasi, Anda tidak bisa capai seperti dia. Mengapa? Karena yang bisa membawa Anda capai seperti orang itu, yang membawa Anda termotivasi itu adalah habit Anda. Oke, supaya punya gambar lebih jelas, kita ambil contoh binaragawan. Binaragawan. Kalau kita biasanya pengen masuk ke angkat-angkat barbel ya, masuk ke gym gitu ya, itu biasanya karena termotivasi. Kita melihat gambar orang yang six pack, betul nggak? Ya. Atau kita melihat orang yang one pack justru. Ih, jelek banget, saya nggak mau seperti dia. Okay. Pokoknya ada sesuatu ya, ada sesuatu yang bikin kita masuk ke gym gitu ya. Tapi kalau kita punya gambar yang six pack itu sudah kita pasang, biasanya goal setting lah itu, goal setting. Kita pasang gambar-gambar di tempat tidur kita, di kamar mandi, di mana-mana katanya supaya ada visualisasinya. Oke, kita udah punya gambar, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Tapi percuma kalau kita nggak punya habit untuk melakukannya. Dan habit itu adalah repetition. Coba kalau kita cuman hanya sekedar penasaran. Saya penasaran kok bisa six pack gitu kan. Begitu masuk, personal trainer bilang, Bapak harus angkat barbel misalnya. Tangan kanan 10 kali, buat 5 set. Kita buat 1 set aja. Jadi lanjutnya apa, Pak? Oh, nanti lanjutnya ke sayap-sayap. Oh, sebentar, saya tes sayap dulu. Tes sayap, apapun nggak jadi. Ya kan? Tapi kalau step-nya udah dikasih tahu, kita lakukan dengan benar dan repetisinya terjadi, otot kita terbentuk. Lama-lama, kata Natali udah jadi benar. Kebiasaan lebih penting. Kenapa? Karena kalau Anda sudah jadi kebiasaan tanpa inspirasi, tanpa motivasi, Berhenti. Iya, ini signal saya atau signal Pak Iskandar ya? Harusnya Pak Is ya, punya signalnya Pak Pak Is Is. ya. Udah seru ya padahal ya. Udah seru. Crash signalnya. Tadi melihat gambar. Iya. Oke, udah bisa sekarang. Tadi sampai di mana ya, patah-patah? Sampai Natali sampai benar, habit itu lebih kebiasaan. penting. Oh ya, oke. Nah, Natali sampai satu titik, Natali jadi benar kalau katanya habit lebih penting. Karena kalau kita nggak masuk sampai ke habit, maka nggak akan pernah jadi yang namanya six pack. Tapi kalau kita nggak ada motivasi, bahkan masuk ke gym pun nggak mungkin pernah. Nah, setelah kita masuk karena termotivasi, kita harus punya habit itu. Nah, kalau udah bicara habit, suatu hari mungkin kita nggak ada motivasi lagi. Tapi namanya sudah habit, teman-teman. Itu dia nggak melakuin pun, dia udah nggak merasa enak. Jadi tujuannya bukan six pack lagi. Tujuannya adalah saya senang melakukan ini. Kalau saya tidak lakukan habit ini, saya merasa ada yang kurang. Kalau sampai ke level sana, Anda tidak perlu dipancing pakai poster-poster six pack lagi, ya kan? Karena Anda sendiri pun udah pasti jadi six pack pada akhirnya. Makanya kita sebut mereka adalah olahragawan. Oh, mereka itu ada bakat. Mereka itu lihat dari struktur tulang aja udah jelas ini binaragawan. Padahal itu omong kosong semua. Kalau kita memang lahir body rangkanya cocok untuk binaraga, tapi nggak pernah dilakukan gym itu sampai menjadi sebuah habit, itu nggak ada binaraga. Binarangka ada, rangkanya sih tetap nampak. Tapi binaraga atau otot-ototnya itu nggak naik. Oleh sebab itu, kalau ditanya dua-dua penting, tapi hari ini kita sorot yang namanya habit. Ya kan, orang tidak bisa ke fitness center sekarang. Tapi karena sudah habit, dia bisa melakukan itu di rumah. Sama kan dengan kita jumpa orang, dengan jumpa secara online gitu ya. Nah, saya lihat ada kayak matrix ya, kalau kita bilang matrix berarti saya berani, nasabah nggak berani jumpa. Saya berani jumpa, nasabah nggak berani. Saya tidak berani, nasabah berani. Kan bisa juga. Ada yang dua-dua nggak berani. Ada yang saya berani, nasabah juga berani. Jadi kita harus cari tahu komposisi kita sendiri dulu putus. Putus lagi ya? Iya, putus lagi. Komposisi ya? Iya. Itu yang saya bisa lakukan. Cek. Di komposisi tadi.
Komposisi ya. Iya. Kita harus mengenali komposisi kita. Kalau ternyata market kita banyak sekali yang berani ketemu, tapi kita belum berani, kita tanya deh pada diri sendiri. Apakah kita merasa perlu menjangkau mereka? Apakah kita bisa jangkau mereka tanpa ketemu? Ada yang memang, kalau kamu nggak ketemu saya, mana mungkin saya berani masuk asuransi sama kamu misalnya. Nah, waktu itu kita putuskan, oke lah, saya toleransi, saya beranikan diri, tapi saya jaga ketat. Jadi sampai di sana saya benar-benar kayak ninja gitu ya. Bukan hanya tutup mulut sama hidung, telingamu saya tutup pakai kacamata lagi. Kayak mekanik tukang las ya. Cuman ada mata aja, itu pun pakai kacamata gitu kan. Nah itu pilihan kita sih teman-teman, pilihan kita. Karena bagi saya sih kalau binaraga itu tidak ada alasan ketika banjir, ada halangan, gym tutup gitu karena PPKM, dia merasa kalau saya enggak ada aktivitas, angkat beban, kayaknya saya ada yang kurang gitu loh. Bila perlu dia beli barbel sendiri, dia angkat gitu untuk maintenance gitu. Nah, jadi habit itu memang sangat-sangat penting. Motivasi membuat kita memulai, habit membuat kita mencapai. Motivasi membuat kita memulai, habit membuat kita mencapai. Jadi teman-teman, masalahnya untuk mencapai habit tadi kan ada pertanyaan, berapa lama? Ya tergantung Anda. Setiap orang kan beda-beda. Kayak kita disuruh gym aja, berapa lama supaya membuat habit kita sampai kalau tidak angkat beban menjadi ada yang kurang. Oh, setiap orang beda-beda. Interest-nya juga beda. Kan gitu ya. Ada yang satu hari pergi, saya punya teman, dia pergi ke gym satu hari 2 kali. Sebelum buka toko, sesudah tutup toko. Ngeri nggak? Ekstrim ya. Saya pikir kalau orang ini adalah agen yang dia bilang aku nggak ada waktu, orang yang pengen gym aja cari waktu. Dia make time. Dia buka toko jam 8 sampai jam 5 sore, seperti orang ngantor ya. Itu bisnis dia sendiri. Dari mana dia cari waktu untuk gym? Dia bilang, kadang-kadang kalau saya miss pagi, terlambat bangun, saya jam makan siang, saya pergi gym. Jadi istri saya jaga toko, saya pergi gym. Pokoknya sehari harus 2 kali gym. Saya pikir gila banget ya orang seperti itu. Waktu itu, tahu nggak, dia mencoba menginspirasi saya. Kamu harus gym. Badan kita itu nggak bisa lagi kalau sudah masuk ke satu usia, metabolisme sudah berkurang segala macam. Kita itu udah mulai harus jaga kesehatan. Dia bilang, aku bersedia jadi personal trainer kamu, jadi coach, bagaimana cara angkat besinya segala macam. Teman-teman, itu kebiasaan yang bagus di dalam hidup dia itu bisa hancur, teman-teman. Ini kisah nyata, teman saya yang six pack itu sekarang sudah one pack. Saya pun kalau terlalu dekat sama dia, kayaknya pandangannya langsung terlalu dekat gitu kan. Kenapa? Karena terlalu overweight lah. Overweight. Nah, waktu itu dia lihat saya, kok kamu tetap bisa kayak gitu ya? Saya nggak tahu kamu yang suruh saya jaga badan. Sekarang saya tanya kamu, kok kamu nggak jaga gitu kan? Nah, itu sebabnya habit yang baik itu bisa rusak. Habit yang baik bisa rusak. Cara rusaknya gampang. Bergaul saja sama orang yang yang nggak benar gitu ya. Katanya kebiasaan yang baik itu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita sudah tahu kelemahan kita, ya kita jangan coba-coba gitu. Kalau kita tahu, kalau aku bergaul sama orang seperti itu, aku bisa kayak gini. Kayak kemarin saya ngobrol-ngobrol sama customer yang cukup sukses, sangat kaya juga. Sama-sama laki-laki lah ya. Kita ini sebagai laki-laki yang nggak mungkin menolak kalau misalkan ada kemampuan ya kan, tiba-tiba ada kesempatan, ada perempuan lain misalnya segala macam. Jadi saya bilang begini, iya kalau kita punya duit, terus kita punya kesempatan dan terus kita menggunakan kesempatan itu dan kita punya hubungan-hubungan perselingkuhan, itu hebatnya di mana? Saya bilang. Semua laki-laki punya kecenderungan yang sama kok. Kok kamu jelasinnya bangga banget gitu kan? Jadi maksud kamu, ya maksud saya kan langka ya laki-laki yang punya kemampuan, punya peluang, dia nggak mau pakai peluang itu. Dia memilih setia sama satu pasangan. Enggak, kita nggak bisa sampai level itu. Saya pikir gini ya,
Kalau capai level yang dia maksud aja pun butuh keberanian kan. Tapi bagi dia mencapai level yang saya maksud itu butuh kerelaan gitu ya. Dua-dua pengorbanan ya bagi dia. Ya. Jadi kalau kita mau merusak kebiasaan yang sudah baik itu pengorbanan yang besar sekali. Sayang sekali kita kayak tindakan bunuh diri ketika teman saya itu sudah six pack kemudian dia hancur begitu saja jadi one pack. Berapa lama lagi dia mau bangun kebiasaan baik itu? Dia bilang sekarang udah berubah, filosofinya berubah. Hidup itu kan untuk dinikmati. percuma six pack ini nggak boleh makan, itu nggak boleh makan. Sekarang kita masih bisa makan, kolesterol masih bisa dikontrol gitu kan. Darah tinggi saya nggak punya, walaupun berat badan agak lebih, tapi saya nggak makan yang saya suka pun, terus saya makan yang kayak zaman dulu, pikir-pikir itu sebenarnya kejam juga saya terhadap diri saya. Gitu loh kata dia, saya kejam sama diri saya. Bayangkan dia menyalahkan kebiasaan baik yang pernah terjadi. Saya harap jangan sampai satu titik di mana teman-teman merasa saya di bidang asuransi, kemudian saya bingung ya, dulu kok saya jadi agen bisa kayak gitu. Padahal itu kebiasaan baik gitu ya. Nah, inilah yang kita mau kobarkan maksud Pak Chandra ini. Kok dulu bisa, sekarang kenapa sepertinya agak sulit gitu kan. Situasi berbeda. Dulu boleh sign up beberapa tempat fitness. Kalau bosan di sini, masuk ke fitness ini supaya suasananya berubah. Sekarang apapun nggak bisa. Ya, tapi kita bisa nyalain YouTube sambil kita fitness di rumah misalnya. Itu kan pilihan yang kita bisa lakukan gitu. Banyak kok alternatif. Tapi habitnya nggak ditinggalkan. Gitu teman-teman. Semoga membantu ya. Kalau dari saya, kesimpulannya sederhana saja. Motivasi membuat kita memulai, kebiasaan membuat kita mencapai. Thank you. Thank you, Pak Iskandar. Pak Chandra tadi bilang bahwa ada persiapan kontak 100 nama, maka bersiap 80 orang akan menolak. Pertanyaan pertama, dari mana Pak Chandra dapat 100 orang? Pertanyaan kedua, saat ditolak, kita sebagai manusia normal pasti akan baper, kecewa, kesal, dan patah semangat. Apabila sampai ditolak banyak orang. Bagaimana? Oke. Kalau ditanya dari 100 nama, dari mana? Ya, dari selama ini teman-teman yang kita kenal gitu, ya kan, dari teman kampung, teman sekolah, teman kuliah, temannya teman kan gitu kan, saudara, family, keluarga, semua. Jadi contoh paling gampang, teman-teman tinggal buka kontak name list Anda. Harusnya itu lebih dari 100. Benar nggak? Ya. Harusnya ya, semua orang pasti lebih dari itu. Jadi nggak sulit sih untuk punya kontak name bagi saya sedikit ya. Yang paling penting yang tadi pertanyaan kedua itu bagaimana cara saya menghadapi baperan itu ya, kecewa, kesal, patah. Jujur waktu itu nggak ada terbesit sekalipun gua itu patah semangat, gua itu baper, saya itu kecewa, saya itu yang pokoknya hal-hal negatif seperti itu ya. Karena saya udah prepare, karena saya udah ready gitu untuk mengalami kondisi itu. Jadi justru membuat saya apa sih yang kurang dari saya untuk membuat mereka yakin, untuk membuat mereka percaya sama saya, untuk membuat mereka ini dan itu gitu. Jadi nggak ada, karena kalau kenapa nggak ada ya, bukan berarti saya bukan manusia normal ya kan, saya ditulis manusia normal seperti itu. Saya tetap manusia normal, cuma maksud aku adalah ada hal yang jauh lebih penting yang mau saya capai dalam hidup saya dibanding mikirin yang sesuatu yang tidak bisa saya kontrol gitu. Nasabah tolak saya dan lain-lain itu semua nggak bisa saya kontrol. Sesuatu yang bisa saya lakuin, sesuatu yang bisa saya kontrol, saya mikirin itu. Saya fokus. Jadi kalian pasti pernah dengar, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya 90% adalah hasil dari reaksi Anda, ya kan? Ya. 10% Jadi itu hal yang kita nggak bisa kontrol ya. Benar. Jadi kebanyakan orang malah fokusnya ke 10% ini, itu yang jadi problem.
Jadi 10% ini yang terus-terusan di pikiran Anda. Nanti nasabah tolak gimana ya, nanti nasabah gini gimana gini. Padahal yang harus kita fokuskan yang 90% ini. Kalau kita lakuin 90% ini, harusnya hidup kita ya tetap akan lebih bagus. Jadi menjawab pertanyaan tadi, jujur nggak ada itu yang namanya patah semangat, nggak ada tuh yang namanya baperan, enggak. Karena di otak saya saat itu adalah orang tua saya udah 60-an tahun, saya belum bisa banggain mereka, saya selalu buat mereka sedih, saya selalu buat mereka kecewa, pokoknya pikiran-pikiran itu yang membuat saya benar-benar nggak peduli lagi gitu. Intinya saya dalam beberapa tahun harus cepat-cepat sukses, harus cepat-cepat punya rumah, harus cepat-cepat banggain mereka, at least mereka tahu anak-anak mereka berguna gitu. Itu yang memotivasi saya itu yang awal kenapa saya menjadi seperti sekarang. Oke, terus Pak Chandra kalau misalnya nih kita ketemu dengan si A nih, contoh kita punya data nasabah kan, contoh A, B, C, D, E sampai selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kita ketemu si A, kita ditolak tuh. Pak Chandra tuh gimana? Maksudnya kayak ini nasabah yang A, udah kita buang lanjut ke B, setelah B, C, D tolak, kita lanjut ke C, atau Pak Chandra gimana? Saya akan kasih tahu trik saya waktu jalani bisnis ini ya di awal-awal tahun. Katakan saya punya 100 nama, oke? Ya. 1 bulan pertama saya akan cari 30 nama misalnya ya kan, 30 misalnya. Nah, dari 30 itu saya akan prospek. Dan bisa dibilang kan hampir nihil lah untuk kita untuk langsung closing gitu kan. Ya. Karena kamu agent baru dan lain-lain. Nah, bulan berikutnya berarti nasabah baru dong, calon nasabah baru 31 sampai 60 misalnya, ya kan? Kita prospek lagi, jawabannya pasti sama. Ya kan? Karena dia baru lagi. Benar nggak? Kondisi kami baru lagi saat itu seperti yang 30 pertama itu. Jadi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sama lagi dong, ya kan? 60 ke 90 gitu ya. Ya, 61 ke 90 itu sama lagi kondisinya. Baru pertama kali ketemu, baru udah lama nggak ketemu, pertama kali ketemu, dan lain-lain. Nah, kondisi itu bakalan sama hasilnya. Nah, yang penting adalah bulan keempat, ini yang penting. Ya. Bulan keempat, kamu harus balik lagi ke bulan pertama tadi. Sebisa mungkin, secepat mungkin. Karena kenapa? Ingat, saya yakin hari ini saya berteman baik dengan Natali itu bukan karena pertemuan pertama langsung jadi teman baik. Ya. Mungkin kan? Benar. Ya kan? Kita ketemu pertama kali ya biasa gitu kan. Nah, ini sama. Jadi saya balik lagi ke nasabah yang pertama kali tolak saya. Jumpa lagi nih kita, saya bilang. Ya kan? Nanti dari sana udah mulai, ini pasti dari 30 ini akan tersortir beberapa yang sudah mulai dekat. Benar nggak? Ya. Sudah mulai enak, sudah mulai dekat. Nah, bulan kedua yang 31 sampai 60 itu saya deketin lagi, saya ketemu lagi. Jadi yang bulan 3 yang 61 sampai 90 itu katakanlah 100 ya, total 3 bulan itu 100. Ya. Saya ketemu lagi. Nah, bulan berikutnya lagi saya balik lagi. Jadi saya akan ulang circle itu. Oh, jadi nggak dibuang ya Pak Chandra? Misalnya contoh A nih buang database-nya udah nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Boleh. Karena kalau kamu dari 100 udah nih sortir, maksudnya dari 100 udah nih 3 bulan selesai. Terus 101 sampai 200 kamu mulai lagi dari bulan 4 sampai bulan 7 misalnya 4, 5, 6 ya kan? Mulai lagi 3 bulan berikutnya hasilnya bakal sama dengan 3 bulan ini. Iya, benar. Karena ingat, itu pertemuan pertama kalian. Oke, katakan kita semangat lagi nih. Oke, bulan 7 sampai bulan 10. Berarti yang 100 ketiga ya. Iya. Dari 201 sampai 300. Kamu lakuin lagi. Hasilnya bakal sama lagi, teman-teman. Nah, masalahnya waktu bulan 9, kamu teman-teman bulan 10 mau balik ke yang bulan 1, itu udah kelamaan. Oke. Udah hampir 9 bulanan kan gitu kan? Benar. Kalau punya bayi udah hamil, kalau hamil udah punya bayi. Udah lahir, iya. Udah lahir. Jadi teman-teman harus cepat balik supaya feel-nya itu dapat lagi. Kita pertemuan kedua nih. Nah, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Dan faktanya teman-teman harus ingat, closing itu terjadi di rata-rata di pertemuan berapa? Ada yang masih ingat? Ketiga atau keempat ya?
5 atau 6. Oh, Ya, survei 5. membuktikan ya, teman-teman agen asuransi yang closing itu rata-rata di pertemuan ke-5 dan ke-6. Bayangin, Anda tidak melakukan itu. Jadi ya wajar aja kan, hasil kita tidak sebagus itu. Saya tahu kenapa kita agent tidak melakukan itu. Karena kita udah malas ditolak oleh orang yang sama terus-terusan. Jadi ada satu perasaan, malas lah ketemu dia lagi gitu. Kayak gitu. Ya. Malas lah. Emang gua nggak punya harga diri harus cari dia terus. Udah jelas-jelas Gengsi dia ya. nggak mau. Nah kan gitu kan. Udah jelas-jelas dia nggak mau, masih mau lagi, masih nggak ada muka nanti gua gitu. Cari lagi, semangat lagi Anda cari yang baru. Hasilnya bakal begitu, teman-teman. Oke. Anda akan capek nanti. Iya. Dan kalau saya merasa nggak apa-apa. Pertemuan pertama, oke, canggung. Pertemuan kedua, oke, mulai enak. Pertemuan ketiga, ya mulai sudah bisa seloro, ya kan? Sudah mulai dekat. Nah, itu yang membuat akhirnya orang nggak peduli sebenarnya. Lu mau jual apa sekarang? Begitu udah nyaman, udah enak, ya sebenarnya mau jual apa aja dia udah bisa mulai terima. Gitu. Apalagi kalau kita lakuinnya dengan lebih profesional dibanding orang lain. Anda akan lebih cepat, lebih kencang. Oke. Menjawab pertanyaan tadi? Terjawab. Thank you. Terima kasih Pak Chandra, Pak Iskandar. Saya termotivasi. Oke. Mari sama-sama kita merubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang baik dan bermanfaat untuk kita sendiri, keluarga, teman, menuju kesehatan dan kebahagiaan kita bersama. Amin. Formal banget ya. Thank you. Oke, sip. Kalau sebagai host. Berarti ada tambahan lagi? Pak Chandra ada lagi yang mau ditambahin? Udah? Udah nggak ada lagi, itu aja. Oke. Semuanya Pak Heri ada tambahan Pak Heri? Bu Nurni. Ya oke lah. Oh ya. Bahan hari ini pertanyaan juga sangat bagus ya. Pak Chandra sudah kasih motivasi dan tipsnya beliau. Tinggal teman-teman coba aja gitu. Kalau nggak coba kan nggak tahu. Ya. Coba aja gitu. Karena suatu hal ketika kita disampaikan ya kita mungkin bisa saja tidak percaya. Benar. Kita bilang kayak gitu ya. 100 orang ya. Saya coba. Saya baru sampai orang kelima sudah KO gitu. Tapi ya kadang-kadang apapun ceritanya ya kita harus coba. Karena kalau kita nggak coba kita nggak pernah merasakan gitu. Dan Pak Chandra juga tadi banyak sharing ya. Saya pikir ya banyak sekali yang bagus sekali poin-poinnya. Kalau teman-teman mau catat itu banyak sekali hari ini kan. Salah satu adalah kenapa nggak jadi baperan, kenapa nggak sampai demotivasi, kecewa, baper, apalagi kan. Karena memang masih ada alasan yang lebih besar. Mengapa harus maju terus. Dan teman-teman semua itu perlu, setiap orang dari kita kalau kita mau bekerja, mau mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus punya sebuah bahan bakar yang kuat sekali. Dan bahan bakar itu apa? Harus kita tanyakan pada diri kita sendiri yang paling dalam gitu. Karena kalau tanpa bahan bakar tersebut, tanpa motivasi yang tadi sudah dijelaskan Pak Iskandar kan, yang pertama menggerakkan itu adalah motivasi. Kalau tidak ada bahan bakar pertama itu, pesawat jet itu tidak akan pernah bisa berangkat tidak akan lepas dari gravitasi bumi gitu. Jadi Anda harus tanyakan pada diri kita gitu. Apa yang menjadi dorongan motivasi dalam diri kita yang terbesar, di mana kita merasa kita itu saya tidak bisa lagi, saya harus berubah, saya harus mencapai apa yang saya inginkan, sampai pada kata yang dimana ini adalah satu keharusan, nggak boleh nggak dapat gitu. Nah kalau sudah seperti itu ya ditolak itu bukan hal yang besar gitu kan. Ya tapi ini apapun ceritanya harus dicoba teman-teman. Anda harus coba praktekkan. Nah nanti sampai di tengah jalan kalau misalnya ketemu apa ya kita punya kelas ini kan. Ini adalah tempat kita untuk bisa belajar lagi gitu. Kalau sudah sempat di lapangan babak belur, kepalanya benjol atau bagaimana, ya datang lagi kembali.
Ya, Oke. itu saja pesan saya. Thank you, Sandra. Thank you you. Pak Heri, thank you. Thank you semua. Oke, jadi kita tutup ya Monday Inspiration hari ini. Thank you buat Pak Chandra, Pak Iskandar, Thank Pak you. Heri. Natali. Thank you semua teman-teman yang udah stay sampai sekarang. Sampai jumpa lagi semua teman-teman di next Monday Inspiration selanjutnya. Thank you. Dadah. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.